Halo guys, balik lagi dengan gue Vicky di channel Traveling Budget Minim. Kalau video ini udah tayang, berarti video gue yang tentang jalan-jalan sama Yohanes di awal tahun 2024 udah tayang semua ya. Mungkin 20 video, mungkin kurang lebih ya. Nah, di video ini gue cuma mau curhat aja, ngobrol-ngobrol santai sesuai judulnya. Gak berasa TBM udah 10.000 subscribe. Thank you banget ya. Mungkin judulnya kayak gitu, dan ada tambahan, bantu jualkan motor gue. Mungkin judulnya pengen jual motor, siapa tahu laku, gitu ya. Jadi ada dua judul nanti, bukan dua judul, maksudnya satu video cuma ada dua judul gitu ya. Pertama, nggak berasa TBM udah 10.000 subscribe, makasih banyak yang udah support terus. Dan ada tambahan, pengen jual motor, siapa tahu laku. Dan jual motor ini juga ada tujuannya untuk dalam vlog TBM ini ke depannya ya. Kalian denger aja dulu cerita gue di video kali ini tentang curhat gue yang gak jelas. Oke guys, jadi sebelumnya gue ngucapin terima kasih ya buat kalian ya. Thank you banget. Gue gak bisa sebutin nama-namanya siapa aja karena gue juga belum kenal kalian. Tapi kalian yang pasti kenal gue. Kalau nggak kenal gua, nonton video gua yang awal gua jelasin apa itu TDM, siapa itu gua, ada di deskripsi. Nama gua Vicky ya. Dan kerjaan gua ya mobil. Cuma sekarang gua lagi vakum di dunia mobil, masih jualan, tapi jualannya sistem freelance ya. Dan gua lebih fokus ke YouTube sekarang. Tapi nggak fokus banget sih. Sebulan dalam setahun mungkin adalah jalan-jalan 3-4 kali, kurang lebih kayak gitu. Dan makasih banyak, nggak berasa TBM udah 10.000 subscribe. Berarti artinya gue itu cara nggak langsung disukai ya. Mungkin ada yang nggak suka sama gue juga, gue tahu, pasti namanya hater pasti ada. Tapi dari yang nggak sukanya banyak yang sukanya, gue rasa makanya bisa sampai 10.000 subscribe. Kalau nggak mungkin sampai 10.000 ya kan. Dan gue juga ngerasa gue bikin video ini nggak pernah ngerugiin orang. Entah, gue nggak pernah ngerugiin orang. Bahkan gue bilang gue memberikan informasi yang bisa ngebantu orang. Ya, kayak gue misalnya gue nginep sini kasih tahu harganya segini, yang lo dapat apa. Kan secara nggak langsung dia yang tadinya pengen liburan ke puncak, ke Dieng, ke Jogja, jadi ngerasa udah ada planning. Gue nginep sini aja deh, ya. Lebih terjangkau, bisa hemat uangnya, nanti sisanya bisa buat beliin kado istri, anak, atau buat beliin kado diri kalian sendiri, kayak beli penghargaan buat diri kalian sendiri, beli iPhone lah, beli barang-barang yang kalian suka ya. Gua nggak tahu karena pribadi orang kesukaannya beda-beda ya. Jadi intinya makasih banyak yang udah dukung gua selalu ya. Dan nggak berasa, dan sorry banget kalau ada kesalahan dalam pembuatan video yang kemarin-kemarin itu atau yang baru-baru ini. Memang gue itu jujur, gue nggak jago ngedit video. Gue jujur, gue bikin video ala kadarnya, dan gue baru belajar juga di YouTube tentang cara bikin video ya. Jadi pasti namanya bikin video gue nggak jago, harap dimaklumin. Intinya gue buat video itu ingin menyampaikan suasana yang gue ambil, informasi yang gue berikan menurutnya jelas dan tersampaikan. Kalau masalah jago nggak jago itu urusan yang keberapa, karena ada juga YouTuber yang nggak jago ngedit tapi subscribe-nya banyak, view-nya banyak ya. Memang jarang yang kayak gitu, banyak kan yang jago ngedit biasanya yang rame. Cuma nanti lama-lama pasti kalau rezeki ada, pendapatan banyak ya, pasti kita ada editor. Cuma untuk sekarang belum, masih jauh lah untuk sampai editor ya. Mungkin buat sebagian orang ada yang bilang, ih lebay 10.000 aja bikin video segala macam ya. Buat orang mungkin 10.000 dikit, tapi buat gue itu angka yang besar ya. Karena basically-nya gue bukan di YouTube. Ingat, gue sekali lagi, gue sales mobil, gue nggak ngerti YouTube. Gue anak lahir tahun 88 yang bahasanya gaptek, yang dari kecil. Kalau gue main itu paling main yoyo, main gangsing, main gundu ya, atau main lompat karet ya. Jadi gue bukan anak yang dari kecil tuh main Mobile Legend yang udah ngerti teknologi, yang jadi kalau ngedit jago. Dan gue bukan kayak gitu. Gue jadi belajar dari nol lagi di umur yang nggak muda malah. Bahkan gue belajar YouTube itu di umur
30-an kalau nggak salah, 31 ke 32. Gue belajar dari YouTube orang, gue cari tahu, oh ngeditnya begini, motongnya begini, oh pengambilannya gini. Dan gue coba, memang waktu pertama nyoba pasti berantakan. Cuma seiringnya berjalan waktu, lama-lama nggak sampai jago, memang belum sampai tahap jago, tapi minimal bisa lah gitu guys. Jadi gue mohon maaf banget kalau kemarin gue buat video ada kesalahan dalam pengucapan kata, dalam pengambilan gambar, dalam ngeditnya, durasinya kelamaan, ya sorry banget. Dan kadang kemarin ada yang WA banyak, mas kok nggak kelihatan ya nomor teleponnya. Untuk video yang terbaru gue kasih 5 detik agak lama, bahkan gue suka masukin 6-7 detik. Mudah-mudahan ketemu, dan kalian ceknya di bagian atas. Kalau dulu itu gue di bagian bawah kecampur sama teks, jadi banyak yang komplain ketutupan teks mas. Ya sekarang gue bagian atas ya. Dan gunanya apa gue selalu kayak gitu, kenapa nggak taruh di deskripsi aja sih, ribet ya. Sebenarnya biar yang nonton video gue nggak nge-skip gitu. Dan kalau kalian nggak skip artinya ngebantu gue untuk gue bisa dapet income gue itu buat ngevlog lagi. Jujur ya, income gue itu sama biaya ngevlog gue itu masih jauh. Artinya gini, kalau gue 2 minggu ngevlog nih bisa habis 5 juta, pendapatan gue di YouTube itu nggak sebanding, jauh dari yang gue keluarin. Jadi masih belum sampai tahap dimana pengeluaran gue dengan pendapatan gue itu bisa, masih ada lebih di pendapatan gue, belum sampai tahap itu. Cuma gue jalanin aja, gue enjoy aja. Yang penting gue bikin video ini happy gitu, sesuai dengan passion gue. Sembari gue jalan-jalan, gue ngebantu orang. Secara nggak langsung gue kayak dapat pahala gitu. Mungkin gue nggak tahu siapa yang terbantu sama gue nggak tahu. Tapi yang di atas pasti tahu gitu. Jadi gue bikin video aja dulu, walaupun gue masih nombok, ya gue nggak masalah sih. Cuma namanya bikin YouTube lama-lama pasti akan ada pendapatan. Cuma nggak cepet, gue tahu itu. Yang penting kita jalanin dulu aja. Yang penting jalaninnya dengan hati yang senang gitu. Jangan kalian jalaninnya cemberut, ngeluh. Jalaninnya dengan enjoy aja. Banyak atau enggak ya itu urusan belakang, yang penting kita kerjain dulu. Itu prinsip gue, intinya kerjain dulu, hasil belakangan. Nah, gue baru sempat ngevlog lagi ya semenjak kemarin tuh di Desember. Di terakhir di Nepal di bulan 10 rasanya, apa bulan 9 itu gue terakhir gue motovlog ya. Sekarang gue udah di bulan 3 nih, gue baru mulai lagi. Di bulan 3 apa 4? Iya bulan 3 gue baru mulai lagi sama Yohanes. Ya nanti mungkin di bulan berapa lagi gue akan mulai lagi. Cuma mungkin nanti kedepannya gue sendiri. Nah jadi gini guys, gue punya motor 2, ya kan. Motor gue itu satu Jupiter, satu Fiction. Nah yang gue bawa sekarang itu dua-duanya motor gue. Kalau hari-hari gue bawa Jupiter, kalau Fiction gue bawa buat touring aja. Nah rencananya 2 motor ini pengen gue jual. Sebenarnya salah satunya aja yang laku, buat ganti Matic. Gunanya apa mas Matic? Gunanya biar kedepannya gue akan motovlog sendiri. Kenapa gue nggak bisa motovlog pakai Jupiter? Bisa, tapi jadi nggak fleksibel. Barang gue jadi harus satu plastik gede, baju ya kan pergi 2 minggu, seminggu baju banyak dong, jaket ada dong ya kan, sepatu, sendal taruh di plastik. Terus gue bawa ransel ini buat biasa buat penting-penting, laptop, GoPro, DJI, tripod ya kan, laptop, mouse segala macam, HP ya kan, gue taruh di sini. Nah biasanya tas backpack itu nggak bakal bisa gede, kalau gede pun kayaknya berat. Dan gue kalau motovlog nanti nggak akan ada camping lagi, karena gue sendiri aja. Karena kalau camping sendiri agak aneh aja. Bisa, bukannya gue bilang nggak bisa, tapi bikin tendanya agak sendiri kan agak butuh ini. Terus kadang kayak kita masak-masak sendiri, kayaknya kayak bego aja gitu. Tapi kalau ngevlog itu ke hotel sendiri nggak masalah. Udah sering gue malah kayak gitu. Kalau hotel kayak kapsul itu gue nggak masalah sendiri. Cuma kalau yang mungkin kedepannya camping nggak. Jadi intinya gue buat video ini kan sesuai gue bilang, gue pengen terima kasih udah 10.000 ya, gak berasa TBM itu udah 10.000. Dan kedua gue pengen, siapa tahu di antara teman-teman ada yang lagi pengen nyari Fiction Jupiter, mungkin bisa minang motor gue. Kalau kalian beli motor gue otomatis ya kan, gue bisa beli Frigo. Rencana sih mau beli bekas ADV atau Frigo. Dan parkiran rumah gue juga nggak gede, jadi nggak bisa nambah, harus dibuang satu, dijual satu, ditambah satu, jadi nggak bisa nambah.
karena rumah gue dalam gang kecil ya, Tambora kalian tau lah, nggak gede. Dan gue juga bukan sultan, gue pas-pasan aja sih, cukup lah, cukup. Oke guys, jadi itulah tujuan gue. Nah, gue akan ceritain sedikit tentang motor gue ini. Jadi motor gue ini kebetulan yang fiction ini, biar kalian tahu yang pengen ngebeli motor gue ini tahun 2013. Yang gue suka dari motor ini, dia mesin bloknya itu belum pernah dibuka. Gue udah ke bengkel beberapa, bilang ini masih orisinil nih, ya. Suaranya halus, ya kan, nggak ada bunyi stang seher gitu, nggak ada. Terus gue udah banyak perbaikan juga, salah satunya komstir, gearnya gue udah ganti CTK, gue udah kasih lampu sorot tua dengan ada tombolnya, gue udah ganti stang tagger. Pokoknya banyak yang udah gue benerin, dan gue mau jualnya memang nggak murah. Pasaran itu pajak hidup ya, bulan 6 rasanya, apa bulan 6 rasanya, apa bulan 4 ya. Pokoknya nanti gue kasih tahu di pas ada motornya, di video agak akhir-akhir di video ini. Cuma yang agak mau akhir setelah gue ngobrol ini, nanti gue ada shoot tentang motornya biar ada gambaran motornya. Ya gue boleh dong jualan di video gue, ya kan. Banyak youtuber yang jualan barangnya sendiri di YouTube dia. Kalau gue mau jual motor ini juga ada tujuannya biar kedepannya gue bisa ngevlog sendiri. Karena sekali lagi, kalau gue minta temen di usia yang seperti gue ini, temen-temen gue udah punya kesibukan masing-masing, udah ada yang punya anak, punya istri. Kayak si Joko lah, memang dia belum nikah, tapi dia kan sekarang kerja. Kalau gue suruh ngevlog 2 minggu, dia mana bisa. Nanti yang bayar Shopee Pay dia, gue pay later dia siapa? Ya kan. Sedangkan kalau dia ngevlog maunya di malam minggu, minggu pulang. Nah, sedangkan gue pikir nggak efektif kalau gitu. Akhirnya gue ajak Yohanes. Dan Yohanes pun ini nggak sering-sering bisa ngikut gue, karena dia sekali lagi dia juga ada kerjaan. Cuma memang kerjaan dia bisa kayak di pending gitulah. Kerjaan dia by the way lomba-lomba burung dara. Ya, kalian tahu yang burung dara yang masuk sangkar itu, tek-tekak masuk ya, dia itulah kerjanya. Dan gua nggak ngerti dunia itu. Dan dia kadang gua ajak itu jauh-jauh hari, gua bilang, "Pel, Nes, di tanggal segini ini kira-kira bisa nggak?" Oh, dia lihat jadwal dia. "Oh, jangan segini, di segini." Akhirnya gua ngikutin aja biar bisa bareng-bareng. Jadi mungkin kedepannya gua akan sendiri, makanya untuk vlog kedepannya ini gue pasti akan sendiri, pasti. Dan gue akan pakai motor matic, gue nggak akan pakai motor yang bebannya itu nggak bisa taruh di bagasi. Dan motor matic gue itu bagasinya harus gede, minimal 20 liter. Nah, gue naksir sih Frigo, ADV atau PCX, 3 itu sih. Nah, jadi balik lagi ke motor gue. Jadi motor gue itu pasarannya 10-11 dengan pajak hidup, gue jual 13. Ya, nego dikit masih bisa. Kenapa gue jual mahal gitu? Karena menurut gue motor gue tuh kalau kalian bawa rasanya kayak baru dari dealer. Enak banget. Dan bannya juga masih tebal depan belakang. Velgnya udah gue cat warna ungu, cuma catnya ada yang terkelupas gara-gara dulu gue ada kamera 360 gue taruh di belakang. Jatuh, kena velg muter. Waktu itu gue pakai Insta 360 kan, panjang kan tokatnya sampai 3 meter. Dan jatuh, muter ke ban, jadi velg gue lecet tuh di belakang. Nanti gue tunjukin di video. Ya itu gue jual 13 juta nego pastinya, tapi jangan banyak negonya. Ya siapa tahu ada yang teman-teman nonton sini lagi pengen meminang, boleh beli motor gue, bantu gue juga. Dan siapa tahu temennya punya mau beli gitu, temennya kalian mau beli maksudnya, kalian bisa rekomendasiin beli sama gue aja gitu. Dan bantu gue juga, ingat, karena ketika laku ini gue akan prepare lagi untuk beli motor dulu, baru kita prepare untuk kedepannya vlog-vlog di daerah-daerah lain lah, mungkin Malang, Surabaya, Jawa Timur sih yang mau gue datangin sih, cuma pakai motor gitu. Oke guys, dan satu lagi motor Jupiter tahun 2006 Burhan. Nah, kalau untuk kondisi bodinya kurang bagus karena dia batoknya udah pada klip-klipan. Gue dapat memang udah begitu. Ketika gue beli tuh mesinnya agak berasap dan agak bunyi stang dikit. Tapi gue langsung ada rezeki, gue belah tuh habis 2,5 juta. Gue beli stang yang ori, seher yang ori, klep-klepnya semua diganti, habis kurang lebih 2,5 juta. Dan gue ganti gear set TK karena gue pengennya yang TK biar awet gitu. Karena kan kalau ke Dieng gitu nanjak
kalau rantai yang kurang bagus tuh suka aus. Kebetulan kemarin bengkel gue rekomendasi kalau buat nanjak beli 39 14, terus itunya 428 yang lebih tebel. Ya gue ikutin rekomendasi bengkel gue, bengkel langganan, udah jago lah di Jakarta. Akhirnya gue beli, baru gue ganti TK, dan terus gue pajak mati 2 tahun kalau yang Jupiter, mesin halus. Knalpotnya gue dapetnya udah bobok, cuma kemarin bengkel gue bilang bobok lagi biar lebih tenaga lebih dapat, karena kemarin bobokannya kurang ngebuang tenaga, jadi dibobok lagi biar ngeplong gitu. Pengen gue standarin tapi ya udahlah biarin, karena knalpotnya juga standar, jadi aman-aman aja. Kalau kalian di depan polisi jangan digeber, ntar ketahuan itu udah bobokan. Pelan aja, dia nggak ke kiri, kalau digeber ke kiri. Nah itu gue mau jual 7,5 tuh, pajak mati 2 tahun, mesin halus. Jadi kalian beli motor gue tuh siap pakai, bukan motor yang harus dibenerin lagi ya. Nanti video motornya di akhir video gue akan tunjukin. Balik lagi ke pembahasan traveling budget minim. Jadi di sini teman-teman udah paham ya, traveling budget minim itu apa sih? Nah gue ulangin lagi ya biar kita nggak miskomunikasi ya, biar satu frekuensi ya. Jadi gue itu bukan cari hotel penginapan yang murah-murah ya. Kalau ngomongin puncak yang 50.000 ada tuh kemarin, tapi kalian tahu lah ya, gue pernah review tuh satu kos harga 400.000 sebulan, sehari itu 50.000. Ceritanya gue itu nyampe puncak jam 6 pagi, gue nginep di situ. Nasi ibu itu jualan nasi uduk, gue pernah nginep sekali, makanya gue tahu nasi uduknya murah dan enak. Habis gue makan, gue numpang tidur di, dia kan punya kontrakan kosan yang ya kamarnya kecil lah. Dia minta 50.000, tapi gue cuma sampai jam 12 siang, jam 2 siang. Hotel gue yang gue tuju udah bisa check-in, gue langsung check-in gitu guys. Jadi gue waktu itu buat transit, jadi gue rekomennya buat transit waktu itu. Kalau buat nginep masih banyak pilihan yang lain, dan gue bukan ngebahas tentang yang murah-murahan. Kalau yang murah kayak gitu ada, cuma buat apa? Yang ada kalian nggak nyaman. Jadi di sini TBM itu bukan tentang murah-murahan ya. TBM itu tentang murah tapi kalian masih nyaman. Jadi kalian ngeluarin duit segini nih nggak rugi lah, bahkan kalau bisa menang banyak nih. Gue ngeluarin segini nih kayaknya menang banyak nih gitu. Intinya TBM kayak gitu. Dan TBM nggak cuma tentang penginapan, hotel, villa. Kadang juga gue ada bahas wisata-wisata ya kan. Terus gue juga ada bahas tentang makanan. Cuma kalau makanan agak jarang ya, karena kalau makanan tuh gue pengennya sebuah restoran yang cozy, yang buat foto cakep, tapi masih terjangkau. Kayak nasi goreng 20.000, 25.000, masih terjangkau lah. Bukan yang konsepnya kayak kaki lima, makanannya enak, memang ramai, viral, tapi kalau buat foto kurang. Nah gue bukan yang kayak gitu. Kalau kayak gitu food vlogger udah banyak yang bahas. Kalau gue lebih ke tempat yang cozy, rasa itu gue nomor 2. Yang penting tempatnya cozy, buat foto enak, tapi budget ini masih terjangkau. Misalnya makan berdua habis 100.000 lah, udah minum udah makan, gue bilang masih terjangkau. Dengan catatan tempatnya cozy ya, buat foto cakep ya. Kayak di Lembang ada tuh yang latar belakangnya satu restoran namanya Segi 5 apa 5 Segi, pohon pinus semua, itu rekomen banget tuh, murah juga. Dan di Bandung juga masih banyak sebenarnya yang kayak gitu-gitu ya. Cuma gue agak jarang, bukannya nggak pernah, agak jarang. Lebih ke penginapan. Kenapa? Karena kalau penginapan view-nya lebih tinggi dibanding tempat makan. Jadi gue lebih semangat yang bahas penginapan. Nggak tahu kenapa. Kalau penginapan pasti view-nya tinggi. Dan kalau view tinggi ya pasti pendapatan iklan gue di YouTube lebih besar. Jadi lebih cepat balik modal lah. Belum yang untung ya. Di sini gue belum untung, masih kata jauh. Jadi kalau gue nge-vlog itu pasti minimal 5-6 juta habis. Minimal ya. Maksimal mungkin 6 lah. Pendapatan gue 1 juta sebulan mungkin untuk yang sekarang. Ada bulan-bulan yang bagus, cuma jarang bulan-bulan itu. Biasanya tahun baru yang bagus. Tahun baru, sebelum tahun baru sama sebelum lebaran nih, harusnya orang yang pengen nyari-nyari tentang penginapan murah lagi rame-ramenya di YouTube, jadi trafficnya tinggi gitu. Tapi kalau kayak bulan-bulan biasa itu bahkan bisa sampai 600 sebulan. Jadi pendapatan gue masih belum tentu. Dan gue nggak ngarepin, sekali lagi ya, gue masih enjoy jalanin aja. Kalau gue ngarepin itu, gue nggak akan stop YouTube. Karena kayak
ngapain sih gue kerja nggak ada duitnya, karena yang pikiran gue bukan yang kayak gitu. Pikiran gue jalanin aja, enjoy aja, sembari iseng-iseng nyari duit. Itu untuk sekarang. Makanya kalian doain, mudah-mudahan dengan 10.000 ini gue kan jadi ngerasa gue manusia paling berguna buat kalian ya. Mudah-mudahan cepat jadi 100.000, 200.000, dan pendapatan gue mungkin yang nggak muluk-muluk 10 juta lah sebulan. Gue bisa ambil satu temen gue jadi kerja sama gue, dan kalau udah kayak gitu gue kemana-mana bisa lebih sering lagi guys, pasti. Dan temen gue pasti lebih fokus lagi gitu, karena dia kerja sama gue, jadi waktu dia gue beli gitu loh. Maksudnya bukannya dia gue beli, waktu kerja dia ya gue beli gitu, karena gue yang bayar. Anggapnya dia kerja sama gue, jadi setiap hari nemenin gue. Mungkin nanti kedepannya gue akan ke gunung, mungkin ke gunung bisa lebih lama lagi ngevlognya. Karena kalau nyari bahan untuk budget minim itu sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Kalau kita ngomongin hotel yang murah tuh banyak, cuma kalau kita bicara hotel yang murah dengan worth it ya, lu bayar segini lu dapetnya lebih dari yang lu bayar, itu yang jarang. Nah sebisa mungkin video gua akan yang kayak gitu, makanya itu nggak akan bisa banyak gitu. Yang hotel yang kayak gitu banyak, intinya gitu lah. Kalau yang murah tapi nggak nyaman tuh kayaknya banyak yang sekali diulasan tuh buruk semua. Nggak rekomen apa sih ini bopok. Nah, itu banyak banget. Murah tapi gue nggak ngincer kayak gitu. Kenapa? Karena kalau gue bilang ini gue bagus, murah, yang ada kalian ke situ nggak nyaman, gue jadi kayak menyesatkan kalian, kayak jadi dibilang ini orang apa sih jelek bilang bagus. Gue nggak mau kayak gitu. Dan mungkin di video gue kemarin tuh gue minta maaf banget ya kalau ada yang nyewa. Gue bilang gila murah 59.000, ketika kalian datang udah segitu, hotel segini, ketika kalian udah nggak segitu. Banyak kejadian yang gue tanya ke pemiliknya, dia bilang dia udah nggak kerja sama pihak aplikasi, jadi harus bayar offline. Nah itu hal-hal yang gue nggak bisa kendalikan di luar kemampuan gue. Jadi gue mohon maaf banget ya kalau kayak gitu ya. Sebenarnya gue pengen update lagi sih video itu. Mungkin kunjungan ke depan gue akan update lagi untuk video yang terbarunya tentang penginapan itu dengan biaya yang terbaru yang pasti. Cuma biasanya gue range-nya akan 2 tahun apa 3 tahun ke depan, nggak dalam waktu dekat. Karena kalau gue misalnya gue tahun ini awal gue review ini, di akhir tahun ini yang sama gue review ini, yang ada gue jadi kayak ngulang-ngulang gitu. Nanti ada, mas apa sih udah pernah buat kok diulang lagi. Padahal sebenarnya pembahasan yang dulu kan harga masuknya sekian, yang sekarang kan udah nggak kerjasama, jadi ada perubahan. Nah gue pengen bahasnya yang itu, dan mungkin ada yang dicat lagi, yang diperbarui lagi, yang didekorasi lagi, atau yang direnovasi lagi. Rencana gue pengen yang kayak gitu, cuma mungkin nggak dalam waktu dekat. Mungkin 3 tahun ke depan itu baru waktu yang ideal untuk kita refresh lagi penginapan itu kembali gitu guys. Jadi kalau misalnya ada kejadian yang kayak gitu, gue mohon maaf banget ya, itu di luar kendali gue. Sebenarnya gue waktu nyewa segitu ya memang segitu, itu gue nggak akan bohong. Dan biasanya gue ada bukti screen recordnya ya. Terus ada satu lagi yang banyak komen, mas kenapa sih nomor WA nya nggak ketemu apa. Sebenarnya dulu itu gue agak salah sih. Pertama gue masukinnya cuma 3 detik dan bagian bawah kecampur sama teks. Itu gue mohon maaf banget ya guys. Untuk yang sekarang gue kasih 5 detik, bahkan bisa 7 detik gue taruh di atas video ya, jadi nggak akan kehalang teks lagi. Mas kenapa nggak taruh deskripsi aja sih, ribet banget. Bukannya gitu guys, gue taruh di situ biar kalian bantu gue nggak skip video gue. Jadi kadang kalian suka nanya ngulang-ngulang, padahal di video udah gue jelasin. Kayak misalnya, mas itu per malam berapa offline-nya, padahal di video gue udah jelasin. Jadi gunanya itu biar kalian menemukan nomor teleponnya dan kalian nonton video gue nggak potong-potong. Jadi ada informasi yang gue berikan yang kalian kelewat, yang akhirnya kalian nanya ke komen lagi. Jadi kayak gue ngulang lagi gitu. Terus gue jadi ngerasa, mas saya kan udah jelasin. Mas, gue sampai komen gini, mas saya udah jelasin di video, tolong dinonton ya mas, thank you, gue bilang gitu, ya kan. Jadi intinya gue udah jelasin, lu tanya lagi. Jadi kayak buat apa gue buat kalau nggak dinonton gitu kan. Mendingan gak usah nonton aja gitu, daripada kalau kalian nonton setengah-setengah, yang ada kalian nggak menyerap informasi itu dengan jelas. Nanti kalian komen ke gue, jadi seolah-olah gue itu kayak ngejelasin video nggak jelas, padahal sebenarnya jelas.
Itu gue mohon maaf ya kalau ada yang komen kenapa nomor telepon itu sebenarnya tujuannya yaitu untuk view lah, untuk pendapatan gue. Udah ngomong aja, nggak usah somunah, biar gue cepet kaya biar modal gue balik. Dan salah satunya biar kalian nonton video itu nggak di skip, informasinya jelas. Oke guys, oke ya, jadi kalian udah tahu ya gue buat video ini tujuannya apa. Pertama, gue pengen terima kasih dan pengen ngejelasin TBM itu apa secara ringkas saja. Kalau kalian pengen tahu apa itu TBM dari awal gue bermula, itu kalian nonton di deskripsi, ada gue jelasin waktu gue lagi camping di daerah Lembang. Gue jelasin TBM itu apa sih, kenapa tercipta, itu ada gue jelasin. Dan ada Q&A juga tentang Q&A, adalah pokoknya lucu lah Q&A-nya. Kayak misalnya ada orang, mas saya kalau segitu bisa lebih murah lagi. Ya sekali lagi gue bilang, budget minim itu mindsetnya tiap orang beda-beda. Gue nggak bisa bilang budget minim yang lu mau sama gue mau itu harus sama, itu gue nggak bisa. Karena ada orang yang bilang budget minim itu harus yang ngirit banget. Saking ngiritnya hotel harus yang paling murah. Kalau ada yang di bawah 50 boleh deh. Nah kalau gue nggak gitu, yang penting nyaman dulu deh. Nah kalau murah 50.000 nyaman sih pasti gue datengin. Bahkan gue pasti ubek-ubek mana tempatnya, dengan catatan 50.000 nyaman. Tapi inget, pasti ekspektasi gue nggak akan tinggi. Nggak akan gue minta 50.000 harus betap. Gue juga tahu diri ini 50.000 coy, masa gue mau betap sih? Nggak gitu juga. Yang penting nyaman, jangan 50.000 tapi sengsara, itu gue nggak mau deh. Mendingan yang 150.000 nyaman daripada harus yang 50.000 tapi sengsara. Gue kayaknya agak gelap ya ngelawan cahaya, coba gue ganti sini. Nah ini lebih terang nih. Nah ini lebih terang, enak kan? Ya udah guys, mungkin udah dulu video gue kali ini. Nanti di video ini gue, setelah ini ada gue nge-shoot motor gue pakai iPhone. Kalau iPhone biasanya lebih detail untuk gambar, cuma dia jaraknya nggak bisa dekat. Kalau iPhone ada yang wide tapi jelek kalau wide-nya. Kalau untuk kasih gambaran sekilas bisa, cuma untuk kedetailan jelek. Untuk masih mending DJI untuk detail dibandingkan wide iPhone. Tapi kalau untuk kamera utamanya itu lebih detail iPhone, cuma dia nggak wide, dia agak lebih ruang lingkup untuk pengambilan gambarnya lebih kecil. Ya guys, oke. Ya mudah-mudahan video ini jelas. Thank you banyak ya udah 10.000. Mudah-mudahan kedepannya TBM lebih sering-sering buat video, dan mudah-mudahan motor gue laku. Dan yang beli itu diantara kalian, gue juga ada posting di Facebook dan di OLX kok. Coba kalau dari kalian yang bantu beli, thank you banget, hubungin gue aja ya. Ya kalau kalian ngebeli otomatis ngebantu gue, dan kalau ngebantu gue bisa ngevlog lagi, gue bisa ngebantu lu juga gitu. Mungkin cara nggak langsung nggak ngebantu lu, cuma temen-temen lu yang lain juga, masyarakat yang pengen tahu penginapan di suatu daerah wisata gitu, dengan budget ini pastinya. Ya guys, lanjut ke video pembahas motor. Thank you. Oke, seperti yang gue bilang, gue mau nunjukin motor gue kondisinya kayak gimana. Ya kurang lebih kayak gini nih kondisinya. Mesin belum pernah dibongkar ya. Suara mesin halus, nyalain, nah, kalian dengar ya. Ya ada rem berfungsi, ban depan tebal, ban depan tebal. Pajak hidup sampai bulan 3. Oh berarti kayaknya mati nih pajak gua nih guys. Kilometer nyala. Pajak gua mati nih. Starter hidup. Kilometer nyala tuh. Nih sini deketin. Kilometer sekarang jalan berapa? 41 ribuan, 42 ribu lah. Ya cuma di sini agak pudar sedikit tuh angkanya. Nah, gue udah pasang lampu malam nih nyalain di sini, yang bagian atas. Nah, lu cetek ke belakangnya kuning. Nah, bisa kuning, bisa putih. Ini terang banget nih kalau malam. Dan rantainya gue belum lama ganti.
pajak baru mati guys, ternyata baru aja mati. Nah ini rantai merek TK nih baru ganti, ada merek yang masih bagus gini. Ini kondisi sampingnya gua lepas 13 juta nego, barang gua bilang antik lah karena kilometernya 40.000, belum pernah dibongkar mesin. Nah platnya masih panjang banget ya, karena baru ganti plat. Oke, sekarang yang Jupiter. Nas, yang Jupiter starternya kadang mau kadang enggak, tapi kita tes ya sekarang mau apa enggak ya. Sekarang mau. Akinya agak lemah. Enggak, pengabulannya doang ini. Hah? Nggak mau itu. Dingin mesinnya. Mesinnya dingin. Tapi biasanya mau. Lampu udah gue ganti warna putih. Lampu ini terang nih. Ya. Mesin halus sih, denger ya. Nah. Ban tebal nih. Merek IRC nih, depan belakang. Nah ini bannya tebal, baru gue ganti ya. Shocknya juga belum lama gue ganti, merek KYB. Nah ini pajaknya mati 2 tahun kurang lebih. Emang ngebul. Ya, digas coba, ngebul gak? Ya, namanya nggak ngebul ya. Knalpot bobokan, cuma bobokan adem. Jadi masih, kalau ada polisi masih aman. Pel, ditengahin dikit lah. Biar kelihatan tuh, lu dari situ ditengahin dikit. Nah gitu aja. Nah ini nih, gue baru ganti nih merek TK nih, ukuran 39, depan 14. Ya, gunanya apa? Biar kuat tanjak. Isi pel. Ya, ini dari samping. Nah ini kekurangannya ya, bodinya ini udah pakai tip. Cuma ini gue baru ganti nih mikanya, jadi terang banget. Kemarin tuh banyak kayak besetan-besetan dari matahari ya. Penyakit speedometer kan biasa gitu. Nah ini minusnya lagi, joknya udah nggak bisa nutup. Ya, jadi kalau buka ya tinggal buka. Nah ini bagian dalamnya. Ini gue lepas 7,5 nego pastinya. Cuma nego santai. Ya. Jupiter dan Vision. Kalau salah satu dari ini laku, gue akan ganti Frigo seperti janji gue di video. Jadi gue bisa bawa barang banyak di dalam motor Matic itu. Jadi mudah-mudahan di antara kalian ada yang mau meminang motor gue atau temennya kalian mau meminang. Ya pasti gue jual barangnya, mesinnya bagus, surat lengkap ya. Cuma memang ada plus minus ya. Lebih banyak ke minus ke Jupiter. Cuma maklum lah, ini kan udah 20 tahun ya, umurnya hampir 20 tahun. Kalau ini 2013 sudah hampir 11 tahun ya. 11 tahun ya, bener ya. Ya ini 11 tahun. Cuma yang 11 tahun ini belum pernah bongkar mesin ya. Oke guys, mungkin udah dulu ya video curhat gue ya. Thank you ya udah nonton video ini dari awal sampai habis. Ini adalah video gue pengen curhat dan gue pengen terima kasih karena kalian udah dukung gue sampai 10.000 subscribe ya. Dan sembari itu gue juga pengen cerita curhat juga kalau gue sebenarnya pengen ada keresahan, pengen jual mini motor buat ganti Matic. Tujuannya apa ganti Matic gue ada jelasin di video yang tadi yang awal itu. Yaudah guys, thank you banget ya. Salam traveling budgetnya. Thank you.